warahmatullahi wabarakatuh. How's life? Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dan perkenalkan, saya Aditya. Selamat datang kembali di channel saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang hardware. Pengertiannya, jenis-jenis berdasarkan fungsi-fungsi dari hardware masing-masing. Oke? Dan untuk lebih lengkapnya, kita segera masuk ke video materinya. Baiklah, sekarang kita masuk dalam materinya. Tapi sebelum itu saya akan mengingatkan untuk teman-teman semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, untuk selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh. Juga tidak lupa saya ingatkan untuk rajin mengkonsumsi makanan sehat dan selalu berolahraga. Oke? Baiklah, jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang hardware, pengertiannya, jenis-jenis berdasarkan fungsi-fungsi dari hardware tadi. Oke, kita akan mulai dari pengertian hardware. Pengertian hardware, kita mulai dari pengertian hardware secara bahasa. Secara bahasa, hardware itu adalah perangkat keras, berasal dari bahasa Inggris yang tersusun dari dua kata, hard and ware, ya, hardware, jadi perangkat keras. Dan secara istilah, pengertian dari hardware adalah perangkat atau piranti di dalam komputer yang bisa kita lihat, bisa kita raba, dan perangkat ini kasat mata dan bisa digunakan. Dan di sini saya menemukan beberapa pengertian dari para ahli. Dari Alizaki, yang pertama Alizaki, hardware adalah bagian fisik komputer. Jadi bagian fisiknya. Kalau manusia tubuhnya ini tubuhnya nyata, kalau komputer itu adalah bagian fisik dari komputer. Selanjutnya, menurut Joko Untoro, pengertian hardware adalah perangkat fisik berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Oke? Beserta segala instrumen pendukungnya. Juga di sini ada pendapat lain dari Raya Fahreza. Menurut Raya Fahreza, pengertian hardware adalah bagian dari komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi software. Juga Wijaya Ariana dan Denny Arifianto. Menurut mereka, pengertian hardware adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu dapat diraba dan dilihat secara kasat mata. Oke? Dapat dilihat secara kasat mata. Juga ada pendapat dari James O'Brien sini. Pengertian hardware adalah semua peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi, termasuk diantaranya CPU, RAM, monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Jadi itu saja pengertian dari beberapa ahli. Oke, selanjutnya, setelah pengertian, kita akan masuk ke fungsi-fungsinya. Fungsi hardware secara umum ada empat. Yang pertama adalah fungsi input, yang kedua adalah fungsi proses, yang ketiga adalah fungsi output, dan yang keempat adalah fungsi penyimpanan. Oke, baik, saya akan jelaskan satu persatu. Fungsi input ini adalah hardware tertentu yang memiliki fungsi khusus untuk memasukkan data ke dalam komputer, dan data ini akan diproses menjadi informasi yang baru di dalam komponen proses. Selanjutnya kedua adalah fungsi proses, atau bahasa Indonesianya mengolah data. Jadi setelah diinput di komponen input, akan diproses di komponen pengolahan atau komponen proses. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi output. Setelah dua proses tadi berjalan, akan keluarkan di komponen output. Jadi komponen output ini adalah
pengeluaran data hasil dari pemrosesan yang dilakukan di komponen proses. Jadi 3 fungsi ini. Dan fungsi yang keempat adalah fungsi penyimpanan. Jadi data yang setelah diproses itu akan disimpan di dalam komponen ini. Oke, jadi ada 4 fungsi hardware secara umum. Kita lanjut ke jenis-jenis hardware berdasarkan fungsi yang 4 tadi. Sesi kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh atau jenis-jenis hardware berdasarkan fungsi-fungsi yang tadi. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama jenis hardware atau perangkat keras yang termasuk dalam perangkat input atau perangkat masukan. Oke, yang pertama perangkat masukan itu yang paling sering kita lihat adalah keyboard. Yang pertama, keyboard ini adalah perangkat komputer yang dipenuhi oleh huruf-huruf. Oke, yang dipenuhi oleh huruf-huruf, dan perangkat ini gunanya untuk memasukkan data-data berupa huruf, angka, atau simbol. Oke, huruf, angka, atau simbol untuk diproses ke dalam komponen proses. Yang kedua adalah mouse. Mouse ini berupa perangkat yang digenggam untuk mengarahkan kursor pada layar. Oke, mengarahkan kursor pada layar. Dan kebanyakan mouse ini menggunakan laser untuk pengoperasiannya. Selanjutnya ada yang namanya webcam. Webcam ini biasanya digunakan untuk teleconference atau pertemuan secara online. Biasanya diletakkan di atas layar komputer kalian. Ada bermacam-macam jenis webcam, dan fungsi webcam adalah untuk memasukkan data berupa gambar atau video yang direkam melalui webcam tersebut. Dan selanjutnya ada yang namanya barcode scanner. Apa itu barcode scanner? Kalian pasti pernah lihat hardware ini di toko-toko atau supermarket atau mall-mall lah. Ini biasa digunakan untuk memudahkan karyawan toko untuk mengecek harga barang. Ya, biasanya di kasir atau di tempat-tempat tertentu. Dan selanjutnya ada hardware yang namanya joystick. Kalian pasti pernah lihat joystick. Ada banyak jenis joystick yang seperti PlayStation, ada juga yang seperti Xbox, dan ini bisa dipasang di komputer kalian. Ada juga alat yang namanya scanner. Scanner ini digunakan untuk memindai dokumen-dokumen untuk dipindahkan dalam bentuk digital. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke perangkat kedua, yaitu perangkat proses. Dan ini adalah jenis-jenisnya. Jenis yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, namanya prosesor. Prosesor ini ibarat kalau di manusia adalah otaknya. Jadi prosesor yang menerima semua proses dari pengolahan data yang ada di komputer. Jadi dia seperti otak pada manusia. Selanjutnya ada yang namanya motherboard. Ini adalah perangkat yang bentuknya seperti papan, dan ini memuat seluruh perangkat proses yang ada di dalam komputer. Dan seperti ini contohnya motherboard. Selanjutnya ada yang namanya memory random access memory atau RAM biasanya. Walaupun namanya memori, tapi penyimpanan datanya tidak permanen atau hanya untuk penyimpanan sementara. Selanjutnya ada yang namanya hard disk drive. Aplikasi operating systemnya biasa dijalankan di hard disk drive ini. Contohnya Windows atau Linux dan sejenisnya. Oke, selanjutnya perangkat yang ketiga adalah perangkat keluaran atau output devices. Jadi yang pertama adalah, dan yang paling harus muncul di perangkat komputer adalah yang namanya monitor. Monitor ini ada banyak jenis. Ada yang jenis LCD, LED, sekarang ada yang OLED dan sejenisnya. Jadi perangkat ini digunakan untuk mengeluarkan sinyal berupa gambar, entah video atau foto atau tampilan komputernya sendiri. Dan itu adalah hasil proses dan input dari komputer tersebut.
Yang kedua adalah yang namanya perangkat printer. Printer ini adalah kebalikan dari perangkat scanner tadi. Printer digunakan untuk mencetak dokumen digital menjadi dokumen yang real atau dokumen nyata berbentuk kertas. Selanjutnya adalah proyektor. Proyektor adalah perangkat yang biasa digunakan untuk presentasi, dan komponen ini biasa menggunakan cahaya dan dipantulkan ke dinding. Selanjutnya ada headphone, headset, atau earphone, dan fungsinya semua sama untuk mengeluarkan suara dan digunakan secara pribadi oleh usernya. Selanjutnya ada perangkat yang namanya speaker, dan speaker ini adalah perangkat yang mengeluarkan suara. Bedanya dengan headset, earphone, dan headphone tadi adalah speaker ini mengeluarkan suara untuk didengar banyak orang atau jangkauan suaranya lebih luas. Oke, kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu komponen yang namanya komponen storage atau komponen penyimpanan. Ya, seperti namanya, komponen ini digunakan untuk menyimpan, dan ada beberapa jenis dari komponen penyimpanan ini. Yang pertama adalah yang namanya HDD atau hard disk drive. Digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada komputer. Selanjutnya ada yang namanya optical drive. Optical drive ini seperti apa? Adalah drive yang digunakan untuk membaca data yang berupa kepingan CD. Selanjutnya ada yang namanya flash disk, dan ini biasanya portable, bisa dibawa di mana saja, tapi saat dibutuhkan bisa tinggal dicolok di komputer yang kita gunakan. Dan selanjutnya ada yang namanya SSD atau solid state drive. Ini fungsinya hampir sama dengan HDD tadi, hard disk drive, tapi bedanya adalah SSD mempunyai kecepatan proses yang lebih cepat daripada hard disk tadi. Jadi itu adalah jenis-jenis perangkat atau contoh-contoh dari perangkat keras yang ada di dalam komputer. Oke, itu saja untuk video kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Thank you so much for watching, for your time and your attention. I'll see you again in the next video. Oke, so jangan lupa like and subscribe. Jadi like dan subscribe itu adalah penyemangat untuk kami untuk selalu membuat video pembelajaran lagi. Nanti tugasnya akan menyusul di WhatsApp group. Jadi pastikan kalian selalu standby di grup mata pelajaran. Thank you so much. Until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.